Arab Saudi menelan kekalahan telak dari timnas Indonesia dengan skor 0-2 pada laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 19 November tahun 2024. Usai pertandingan, pelatih Arab Saudi, Hervé Renard, memberikan pujian untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia sudah unggul 1-0 atas Arab Saudi lewat gol apik Marcelino Ferdinand pada babak pertama. Menerima umpan Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand melepaskan tendangan indah ke sisi kiri gawang Arab Saudi pada menit ke-32. Pada babak kedua, Marcelino Ferdinand menjadi momok yang sangat menakutkan untuk Arab Saudi. Pemain Oxford United itu kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-57. Skor 2-0 untuk kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi bertahan hingga pertandingan usai. Hervé Renard mengucapkan selamat kepada timnas Indonesia. "Selamat untuk timnas Indonesia. Saya pikir mereka layak menang malam ini," kata pelatih asal Prancis itu kepada awak media termasuk bolasport.com. Pelatih berusia 56 tahun itu menilai timnas Indonesia sudah memulai pertandingan dengan sangat intens. Serangan terus dilancarkan oleh tim Merah Putih ke pertahanan Arab Saudi. Saat Arab Saudi melancarkan serangan, timnas Indonesia bertahan dengan bagus. Gol-gol timnas Indonesia juga lahir lewat serangan balik cepat. Timnas Indonesia memulai pertandingan dengan intensitas yang bagus. "Jadi kami terkena hukuman malam ini. Saya katakan sekali lagi, kami menerima kekalahan ini," ucap Hervé Renard. Untuk Marcelino Ferdinand, ia memberikan pujian kepadanya. "Saya ucapkan selamat kepadanya," kata Hervé Renard. Bagi timnas Indonesia, ini menjadi kemenangan pertama pada grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kini duduk di posisi ketiga dengan mengemas 6 poin. Sedangkan Arab Saudi berada di posisi keempat dengan mengemas 6 poin, namun kalah selisih gol dari timnas Indonesia. Kapten timnas Indonesia JIZ mengungkapkan suasana ruang ganti skuad Garuda jelang melawan Jepang di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih akan menjamu Jepang dalam laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Bek timnas Indonesia mengakui timnas Indonesia memang dalam laga sebelumnya meraih hasil kurang maksimal. Hal ini karena skuad Garuda dalam dua laga sebelumnya ditahan imbang Bahrain dan menelan kekalahan. Timnas Indonesia saat melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober lalu sebenarnya hampir menang, tetapi akhirnya mereka ditahan imbang 2-2. Sayangnya, dalam laga keempat grup C, skuad Garuda menelan kekalahan 1-2 dari China pada tanggal 15 Oktober lalu. Dengan hasil ini, pemain Venezia FC tersebut tak menampik kekecewaan tersebut. Menurutnya timnas Indonesia merasakan kekecewaan, karena sejak awal mereka diharapkan bisa meraih 3 poin dari masing-masing laga. Namun, mereka harus menerima hasil tak memuaskan tersebut dan saat ini timnas Indonesia menatap laga yang tak mudah. Pertandingan melawan Jepang akan menjadi laga yang berat. Akan tetapi, jelang laga ini, JIZ mengatakan bahwa suasana tim sudah cukup bagus. Ia bahkan memastikan suasana ruang ganti aman, meski banyak tekanan jelang lawan tim terbaik di Asia ini. "Perasaan di ruang ganti sekarang lumayan bagus," ujar JIZ kepada awak media termasuk bolasport.com di SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis tanggal 14 November tahun 2024. Meski di dua game terakhir hasilnya kurang memuaskan, suasana di ruang ganti tetap bagus, ucapnya. Pemain berusia 24 tahun tersebut pun menyinggung soal chemistry timnas Indonesia jelang lawan Jepang ini. Terkait chemistry antar pemain ini dibahas karena memang ada tambahan amunisi di skuad Garuda. Salah satunya ada Kevin Dix yang baru bergabung dengan tim Merah Putih dan diyakni bakal debut melawan Jepang nanti. Menurutnya, meski banyak tambahan pemain baru, ia menilai tak ada masalah. JIZ mengakui bahwa tim Merah Putih saat ini dalam kondisi bagus dan siap tempur lawan tim berjulukan Samurai Biru tersebut. "Dan kalau lihat hari demi hari, setiap latihan, chemistry tim kami semakin bagus," kata JIZ. Ini pun terlihat di lapangan,
semua pemain nampak saling membantu satu sama lain, jelasnya. Tak hanya itu, Jay Ize pun cukup percaya diri jelang lawan Jepang ini. Ditambah lagi setelah melihat peluang timnas Indonesia semakin besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini setelah melihat Australia ditahan imbang Arab Saudi 0-0, dan China mengalahkan Bahrain 1-0. Dengan hasil ini, tim Merah Putih masih memiliki peluang finish di posisi 4 besar dengan 6 laga sisa yang ada ini. Untuk itu, Jay mengatakan bahwa ia dan rekan-rekannya bakal menampilkan yang terbaik untuk melawan Jepang nantinya. Sekarang kami punya 6 pertandingan lagi untuk dimainkan, kami akan melakukan yang terbaik dan lihat bagaimana hasilnya, tuturnya. Gelandang timnas Jepang, Takumi Minamino, memberikan kritikan menohok soal kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, jelang menghadapi timnas Indonesia. Jepang akan dijamu timnas Indonesia di laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Sebelum menjalani pertandingan ini, baik Jepang maupun Indonesia telah menggelar latihan resmi. Tentu hal ini dilakukan agar para pemain berkenalan dengan kondisi rumput dan lapangan sebelum bertanding secara resmi. Jepang menjalani official training di SUGBK, Jakarta, pada Kamis tanggal 14 November tahun 2024 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Setelah menjalani latihan di SUGBK, Takumi Minamino mengungkapkan soal kondisi lapangan. Mantan pemain Liverpool tersebut melemparkan kritikan dengan jelas dan lugas. Takumi Minamino mengatakan bahwa kondisi permukaan lapangan SUGBK tidak rata. Sebenarnya kritikan kepada rumput SUGBK ini bukan sekali dua kali dilemparkan pemain hingga netizen Indonesia. Polemik kondisi rumput SUGBK ini sudah berulang kali terjadi dan kritikan terparah diberikan kepada pengelola pada Maret lalu. Saat itu gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, melakukan selebrasi knee slide tetapi tak berjalan mulus dan dia tersungkur. Setelah melakukan selebrasi itu, lututnya malah banyak tergores karena kondisi lapangan yang tak bagus. Kali ini kritikan menohok diberikan oleh pemain AS Monaco karena dia merasa terganggu dengan kondisi rumput SUGBK. Pemain berusia 29 tahun tersebut mengatakan bahwa ada beberapa titik yang sedikit lembek dan memantul. Dia juga menyebut kondisi rumput sangat tidak merata dan kondisi itu mengganggunya. Ini tidak merata, ada beberapa bagian yang agak lunak, ada yang memantul, dan saya merasa seperti akan terjadi sesuatu jika saya melakukan tembakan, ujar Takumi Minamino sebagaimana dikutip bolasport.com dari media Jepang, Gekisaka, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Namun, sebagai pemain dia berusaha memandang dari sisi positif. Takumi Minamino berusaha untuk memahami situasi ini. Setelah itu, dia akan berusaha memanfaatkan kondisi ini agar bisa mendapatkan keuntungan nantinya. Saya adalah pemain penyerang, jadi dalam hal ini, saya proaktif dalam mengambil risiko dengan menargetkan titik-titik itu ketika ada kesempatan, kata Takumi Minamino. Saya memiliki gambaran yang jelas tentang tujuan saya, tuturnya. Sebenarnya Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya telah menengok langsung kondisi lapangan SUGBK jelang melawan Jepang ini. Erick Thohir turun langsung dan memantau kondisi lapangan pada Jumat tanggal 8 November tahun 2024. Saat itu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengaku bahwa kondisi lapangan sudah bagus. Dia bahkan mengaku kondisi rumput SUGBK adalah yang terbaik. Alhamdulillah, kondisi rumput, saya rasa terbaik yang pernah saya rasakan, jelas Erick kepada awak media termasuk bolasport.com di SUGBK, Jumat tanggal 8 November tahun 2024. Namun, saat ini gelandang Jepang malah memberikan kritikan soal kondisi rumput yang tidak rata dan ada bagian lapangan yang lembek. Kapten tim nasional Jepang, Wataru Endo, memilih memberi peringatan ke timnas Indonesia dengan menolak menyinggung masalahnya di Liverpool. Wataru Endo berada dalam kondisi kurang ideal menjelang jeda internasional November tahun ini. Penampilannya di level klub tergolong belum menghasilkan catatan yang membanggakan. Arne Slot sebagai pelatih baru Liverpool belum mempercayai Wataru Endo secara penuh di tim utama. Endo akhirnya baru membukukan 8 laga bersama Liverpool di semua ajang.
BOLASPORT.com, Kapten Tim Nasional Jepang, Wataru Endo, memilih memberi peringatan ke Timnas Indonesia dengan menolak menyinggung masalahnya di Liverpool. Wataru Endo berada dalam kondisi kurang ideal menjelang jeda internasional November tahun ini. Penampilannya di level klub tergolong belum menghasilkan catatan yang membanggakan. Arne Slot sebagai pelatih baru Liverpool belum mempercayai Wataru Endo secara penuh di tim utama. Endo akhirnya baru membukukan 8 laga bersama Liverpool di semua ajang. Kesempatan tersebut lebih sering didapat sang gelandang sebagai pemain cadangan. Isu dengan Liverpool jelas menjadi bahasan menarik jelang laga melawan Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Jepang akan melawan tuan rumah di Stadion Gelora Bung Karno, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Meski kondisinya dianggap belum ideal, Endo tetap menyebar optimisme di laga tersebut. Tidak ada masalah karena saya berusaha keras dan kondisi saya sangat baik, kata Endo seperti dilansir bolasport.com dari Japan Today. Saya akan berusaha 100% memberikan yang terbaik, kata Endo menambahkan. Di atas kertas, Jepang jauh lebih superior dari Indonesia yang menjadi lawan. Indonesia hanya pernah mencatatkan 4 kemenangan atas Jepang sepanjang sejarah. Tim Samurai Biru juga tampil perkasa pada grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga 4 laga, Jepang mampu memuncaki klasemen sementara dengan catatan tidak terkalahkan. Sementara Indonesia baru bisa menghasilkan 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Meski begitu, Jepang tetap mengharapkan perlawanan sengit dari lawannya. Indonesia disebut memiliki kekuatan baru meski tergolong minim pengalaman di kualifikasi Piala Dunia. Kehadiran para pemain naturalisasi membuat pasukan Shin Tae-yong jauh lebih kuat. Sepanjang babak kualifikasi, Indonesia pun kerap membuat kejutan atas lawan yang lebih tangguh. Tim asuhan Shin Tae-yong diprediksi akan bermain defensif untuk mengatasi komposisi Jepang yang lebih superior. Demi mengatasi strategi ini, Jepang dinilai akan bermain agresif sejak menit awal.